Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Haryanandana Adrian dari kelas 12 IPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alkali, alkali tanah, halogen, oksigen, nitrogen dan juga hidrogen. Oke, yang pertama-tama kita akan menjelaskan alkali dulu. Nah, golongan alkali. Atom-atom logam alkali mempunyai satu elektron pada kulit terluarnya. Dinamakan alkali karena dapat membentuk basa kuat. Logam alkali terdiri atas 6 unsur, yaitu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan frasium. Unsur logam alkali tidak terdapat bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawanya. Nah, pertama nih kegunaan. Pertama, kegunaannya natrium itu sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Nah, natrium ini digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu nih. Yang kedua, ada kegunaan kalium. Nah, unsur kalium ini sangat penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Jadi tumbuhan ini membutuhkan garam-garam kalium, tidak sebagai ion K+ sendiri, tetapi bersama-sama dengan ion Ca2+ dalam perbandingan tertentu. Nah, senyawa KO2 digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang, nah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Nah, keren ya. Yang tiga itu ada litium. Litium ini biasanya kita temukan di baterai nih ya. Dan yang terakhir ada rubidium dan cesium. Nah, dua ini digunakan sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, jadi begitu kegunaannya. Ke sifat-sifat logam atau golongan alkali. Nah, logam alkali ini bersifat sangat reaktif sebagaimananya terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah ya. Kereaktifan logam alkali meningkat dari Li ke Fr. Begitu juga dengan sifat reduktor yang semakin kuat. Hampir senyawa logam alkali ini bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Lanjut ke reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama ini reaksi dengan air. Jadi semua logam alkali itu pasti bereaksi dengan air. Nah, karena itu membentuk basa. Yang kedua itu karena membentuk gas hidrogen. Nah, contohnya itu ada litium. Kalau litium ini bereaksi agak pelan ya. Kalau natrium itu bereaksi lumayan hebat, ada percikan apinya sedikit. Kalau kalium, rubidium, dan cesium itu meledak jika dimasukkan dalam air. Oleh karena itu, reaksi tersebut sangat eksoterm. Gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Contohnya, 2L ditambah 2H2O menjadi 2LOH ditambah H2. Nah, L-nya itu logam alkali ya. Lanjut ke reaksi dengan hidrogen. Kalau dipanaskan, logam alkali ini dapat bereaksi dengan gas hidrogen, membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Contohnya 2L tambah 2H2 menjadi 2LH. Nah, L-nya itu logam alkali. Lanjut lagi ke reaksi dengan oksigen. Nah, logam alkali ini dapat bereaksi dengan oksigen. Itu nanti membentuk menjadi oksida, peroksida, atau superoksida. Dalam jumlah oksigen terbatas umumnya terbentuk oksida ya. Nah, contohnya 4L tambah O2 menjadi 2L2O. L-nya itu logam alkali ya. Namun jika oksigen berlebihan, natrium itu berubah menjadi peroksida. Kalau kalium, rubidium, dan cesium ini menjadi superoksida. Contohnya 2 natrium tambah O2 menjadi 2Na2O2. Kalau kalium tambah O2 menjadi KO2. Nah, yang terakhir reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa garam halida. Nah, contohnya itu 2L tambah X2 menjadi 2LX. Nah, L-nya itu logam alkali, X-nya itu halogen. Oke, berarti tadi sudah logam alkali atau golongan alkali. Lanjut ke golongan alkali tanah. Oke, alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Nah, contoh-contohnya itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, kegunaannya nih, yang pertama ini ada berilium.
Berilium ini adalah logam yang digunakan sebagai penguat kemudi jet, pesawat jet ya. Lalu campuran berilium ini sama tembaga ini banyak ditemukan pada komponen televisi atau laptop dan sebagainya ya. Yang kedua ada magnesium. Magnesium ini biasanya digunakan untuk senyawa campuran pada tungku ya, untuk melapisi tungku. Nah, dan juga untuk campuran pada pasta gigi. Nah, ini berguna untuk mengurangi asam pada mulut kita nih. Yang ketiga ini ada kalsium. Nah, kalsium ini biasanya digunakan untuk ini bahan campuran gips untuk patah tulang dan banyak juga ditemukan di susu. Nah, biasanya kan susu untuk menguatkan tulang dan juga gigi. Yang keempatnya ada strontium. Nah, strontium ini dulunya itu digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi nih. Nah, seiring perkembangan jadi sudah karena udah berupa jadi LED ya, jadi kurang digunakan lagi nih strontium. Penggunaannya cukup menurun drastis. Yang kelima ini ada barium. Nah, barium sulfat itu digunakan sebagai obat untuk gangguan pencernaan. Nah, kalau barium karbonat itu untuk racun tikus, jadi jangan ketuker ya. Nah, yang terakhir ada radium. Nah, radium ini kalau di bidang kesehatan ini untuk penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Jadi cara digunakannya itu disuntikan. Oke, lanjut ke sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, sifatnya itu bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, relatif lunak tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa mengantarkan kalor dengan baik kecuali berilium. Dan yang keempat itu bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Nah, densitasnya, titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Kalau radium itu bersifat radioaktif. Nah, jari-jari atom logam alkali tanah ini lebih kecil daripada alkali. Oke, lanjut ke reaksi-reaksi logam atau golongan alkali tanah. Nah, pertama reaksi dengan air. Nah, unsur logam alkali tanah ini bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan air, kecuali berilium. Nah, contohnya itu ketika M ditambah 2H2O menjadi MOH2 ditambah H2. Nah, M-nya itu adalah unsur alkali tanah ya. Lanjut ke bertemu dengan nitrogen, bereaksi dengan nitrogen. Unsur logam alkali tanah ini bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Contohnya 3M ditambah N2 menjadi M3N2. M-nya itu unsur alkali tanah ya. Lanjut lagi bereaksi dengan oksigen. Unsur logam alkali tanah ini bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida ini terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas. Kalau yang superoksida ini melibatkan jumlah oksigen yang berlebih. Contohnya kalau misal oksida itu 2M ditambah O2 menjadi MO, itu yang oksida. Kalau yang M tambah O2 menjadi MO2 itu menjadi superoksida. Lanjut ke yang bereaksi dengan halogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Contohnya nih, M tambah X2 menjadi MX2. M-nya itu unsur alkali tanah, X-nya itu unsur halogen ya. Lanjut lagi. Kalau misalnya bereaksi dengan hidrogen. Nah, unsur logam alkali tanah ini bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Nah, contohnya itu M ditambah H2 menjadi MH2. M-nya itu unsur alkali tanah. Oke, lanjut ke proses pembuatan alkali tanah. Nah, yang pertama, ekstraksi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk proses pengekstrasinya, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan metode reduksi
dan juga metode elektrolisis. Oke, pertama ini kita ekstraksi berilium. Nah, kita jelaskan di metode reduksi dulu. Untuk mendapatkan berilium bisa kita dapatkan dengan mereduksi BeF2. Kalau dengan elektrolisis untuk mendapatkan berilium juga kita dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl. Nah, lanjut ke ekstraksi magnesium. Oke, metode reduksinya dulu. Untuk mendapatkan magnesium ini kita dapat mengekstrasinya dari dolomit. Nah, karena dolomit ini merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium nih. Nanti dolomit ini dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO. Lalu dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan magnesium. Lanjut ke metode elektrolisisnya. Selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Lanjut ke ekstraksi kalsium. Oke, metode elektrolisis dulu. Batu kapur CaCO3 adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium nih. Untuk mendapatkan kalsium kita harus mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita akan mengelektrisiskan agar mendapatkan kalsium. Lanjut ke metode reduksinya, logam kalsium ini juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl oleh Na. Lanjut ke ekstraksi strontium. Nah, elektrolisisnya dulu. Untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Nah, lelehannya ini bisa didapatkan dari senyawa selesit karena senyawa selesit ini merupakan sumber utama strontium nih. Lanjut, karena ini nggak ada reduksinya ya. Lanjut ke barium. Nah, barium ini langsung ke elektrolisisnya dulu. Nah, barit adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Nah, setelah diproses nih menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dengan elektrolisis lelehan BaCl2. Nah, reduksinya selain dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Oke, langsung saja lanjut ke golongan halogen. Oke, lanjut ke halogen. Nah, halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan ketujuh di tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor, klorin, brom, yodium, astatin, dan tenesin. Halogen ini menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Oke, kegunaannya ya. Yang pertama ini ada fluorin. Fluorin ini membuat senyawa CFC sebagai pendingin ruangan, AC contohnya ya, lemari es, dan mesin-mesin pendingin lainnya. Kalau habis itu bisa juga menjadi garam fluorida untuk mencegah kerusakan pada pasta gigi. Lanjut ke klorin. Nah, klorin ini membuat garam dapur ya, NaCl. Lalu klorinasi hidrokarbon untuk bahan baku industri plastik nih, serta karet sintetis. Lalu yang ketiga ini ada bromin. Nah, bromin ini untuk membuat etil bromida atau C2H5Br yang dicampurkan ke dalam bensin bertimbel. Lalu ada NaBr sebagai desinfektan pada kolam renang nih, biar bersih. Yang keempat ada iodin. Iodin itu Ki itu untuk fotografi, dan NH4L itu juga untuk fotografi, dan yang spesial ini juga bisa buat medis. Oke, lanjut ke sifat-sifat halogen nih. Nah, sifat-sifat halogen itu pertama, halogen ada di semua tiga keadaan klasik materi, baik itu padat, cair maupun gas. Yang kedua, tidak ada halogen yang benar-benar berwarna nih. Lanjut ke yang ketiga, halogen ini halogen diatomik saat disimpan di bawah suhu kamar menjadi gas berwarna ungu biru. Yang keempat, halogen seperti brom, bromin, fluorin, dan klorin
itu beracun di alam dan masing-masing mempunyai berbagai tingkat toksisitas. Nah, yang terakhir, dalam bentuk padat, semua halogen itu mempunyai tekstur yang rapuh. Oke, lanjut ke reaksi-reaksi halogen. Nah, yang pertama nih, reaksi dengan logam. Reaksi ini menghasilkan garam dengan sebutan halida logam. Nah, contohnya itu ketika 2Al ditambah 3Br2 menjadi 2Al Br3. Lanjut lagi, reaksi dengan hidrogen nih. Reaksi ini membentuk asam kuat, namun kekuatan asam bertambah dari F ke I. Contohnya, H2 ditambah Br2 menjadi 2HBr. Nah, lanjut lagi ke reaksi dengan non-logam dan metaloid, kecuali karbon ya. Bereaksi membentuk senyawa halida. Contohnya, Si ditambah 2F2 menjadi SiF4. Nah, ini reaksi dengan air nih. Reaksi ini membentuk asam dan membebaskan oksigen serta menghasilkan reaksi autoredoks. Nah, Ci2 tambah H2O menjadi HCl tambah HClO. Ini autoredoks ya. Lanjut lagi ke reaksi dengan basa. Reaksi ini menghasilkan garam bersifat basa netral dan terjadinya reaksi redoks autoredoks. Contohnya, Cl2 tambah 2NaOH menjadi NaCl tambah NaClO tambah H2O. Ini autoredoks juga. Lanjut ke reaksi antar halogen. Reaksi ini memiliki rumus X2 tambah Ny2 menjadi 2XYN. N ini bilangan ganjil ya, 1, 3, 5, dan 7 tuh. Contohnya 3F2 tambah Cl2 menjadi 2ClF3. Lanjut ke proses pembuatan halogen. Yang pertama nih, pembuatan fluorin dulu ya. Pembuatan fluorin itu diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida HHF2 dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambahkan LiF 3% agar suhunya turun tuh. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana semua katode baja dan sebagai anode karbon grafit. Nah, lanjut ke pembuatan klorin nih. Jadi air laut dan garam batu merupakan sumber utama Cl atau klorin. Untuk mendapatkan Cl dapat dilakukan elektrolisis leburan NaCl dan elektrolisis larutan NaCl. Yang ketiga, bromin. Ini air laut juga sebagai sumber utamanya. Nah, jadi setiap 1 meter kubik air laut terdapat 3 kilo bromin. Nah, bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut. Yang keempat, pembuatan iodin. Nah, iodium di alam hanya terdapat di natrium iodat. Nah, iodium ini dibuat secara reduksi ion iodat dengan produksi natrium hidrogen sulfit. Yang kelima, pembuatan astatin. Nah, astatin ini diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel He. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek itu 8,1 jam. Oke, setelah halogen kita lanjut ke nitrogen, oksigen, dan juga hidrogen. Lanjut ke bagian oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Yang pertama kita bahas oksigen dulu. Oksigen adalah unsur kimia yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Dalam tabel periodik, oksigen merupakan unsur non-logam golongan 6A atau disebut kalkogen, dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Nah, kegunaan oksigen adalah unsur gas yang sangat diperlukan untuk pernafasan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Lanjut lagi ke nitrogen. Nitrogen adalah zat komponen utama atmosfer bumi. Udara itu terdiri atas 78% volume nitrogen. Nah, nitrogen ini adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, nitrogen ini dalam deret kimia termasuk ke dalam non-metals, termasuk golongan 5A periode 2 blok P. Penampilannya tuh berupa colorless. Nah, kegunaan nitrogen nih adalah dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, juga digunakan sebagai bahan dasar industri pupuk.
Lanjut lagi ke hidrogen nih. Hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen ini tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Kegunaan hidrogen itu sebagai bahan bakar roket, memproduksi asam hidroklorida, mereduksi biji-biji besi, serta berbagai gas pengisi balon. Oke, lanjut ke sifat gas oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Lanjut ke oksigen dulu ya. Oksigen merupakan unsur yang reaktif dalam keadaan bebas. Unsur ini terdapat dalam dua bentuk molekul, yaitu molekul oksigen diatomik O2 dan bentuk alotropinya, yaitu molekul triatomik yang dikenal dengan ozon O3. Oksigen dapat bersenyawa dengan berbagai unsur. Nah, oksigen yang bersenyawa dengan unsur lain dikenal dengan nama oksida. O2 itu merupakan gas yang mempunyai peran dalam proses pembakaran yang pertama kali dikenali oleh Carl Wilhelm Scheele pada saat memanaskan raksa 2 oksida. Penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh Joseph Priestley yang kini dikenal dengan penemu oksigen. Lanjut lagi ke gas nitrogen. Nah, gas nitrogen ini tidak berwujud, tak berbau dan tak berasa. Ikatan rangkap 3 pada molekul nitrogen pada temperatur ruang membuatnya disebut inert gas atau molekul yang sulit bereaksi dengan molekul lain di udara. Perlu diketahui bahwa atmosfer bumi ini tempat kita hidup ya, terdiri dari macam-macam gas seperti nitrogen, hidrogen, oksigen, CO2 dan lain-lainnya. Nah, lanjut lagi ke gas hidrogen. Nah, hidrogen ini mempunyai sifat yang mudah terbakar karena memang klasifikasinya itu termasuk ke dalam gas diatomik. Nah, saat tekanan maupun suhu di atas normal, hal itu akan mempengaruhi sifat hidrogen tersebut. Tapi, jika suhu dan tekanan berada pada level normal, hidrogen tidak bisa dilihat maupun dirasakan keberadaannya. Hal ini disebabkan kondisi yang normal tersebut hidrogen tidak bersifat reaktif, sehingga tidak menghasilkan bau maupun warna-warna tertentu yang dapat dikenal oleh indera manusia. Reaksi-reaksi pada oksigen, nitrogen, dan hidrogen sudah saya jelaskan pada bab alkana dan alkana tanah. Lanjut ke pembuatan gas oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Yang pertama gas oksigen dulu ya. Ini dilakukan dengan cara distilasi udara cair yang mengandung 20% oksigen dan 70% nitrogen. Lalu didinginkan hingga suhu min 200 Celcius dengan tekanan tinggi sehingga udara mencair. Nah, lalu udara cair tersebut secara berangsur-angsur dipanaskan. Nah, lanjut lagi ke nitrogen. Cara pembuatan nitrogen. Nah, amonia dibuat menurut proses Haber-Bosch dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen pada suhu 400 Celcius hingga 500 Celcius dan tekanan tinggi sekitar 300 atm dengan katalisator serbuk besi. Nah, lanjut lagi ke hidrogen. Nah, pada dasarnya hidrogen ini dapat diproduksi melalui beberapa jenis proses. Nah, yang pertama proses-proses thermochemical proses, lalu electrolysis proses, dan biological proses. Oke, sekian dari saya Fafian Haryanandana Adrian dari kelas 12 IPA 6. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.